Halo teman-teman, nah ini dia semakin mantap teman-teman ya. Jumpa lagi di channel saya ini, channel membahas seputar hobi hewan-hewan peliharaan. Dan ini saya lagi dengan anis kembang saya ya. Ini telat penjemuran, jadi volumenya nggak bisa kenceng teman-teman, tapi dia enak banget tuh. Tuh, oke. Jadi kalau teman-teman punya anis kembang itu seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah gacor itu biasanya enak banget dibuat ngopi bersama seperti ini. Dan teman-teman nggak usah bingung kalau semua teman-teman butuh obat-obat ataupun suplemen ya, itu nanti coba saya lampirkan di deskripsi teman-teman ya, beberapa rekomendasi dari saya. Tapi pemberiannya harus sesuai takaran, kemudian juga harus sesuai penyajiannya teman-teman ya. Dan tidak lupa juga untuk waktu pemberiannya harus tepat teman-teman. Jangan burung mabung belum tuntas langsung dikasih teman-teman, itu malah nanti jatuhnya tidak tepat teman-teman ya. Kemudian burung yang sudah gacor ataupun sudah birahinya ada, jangan dikasih lagi teman-teman. Meskipun dia agak kendo seperti ini, jangan. Ini kendonya kan karena dia nggak dapat sinar matahari selama seminggu teman-teman. Saya nggak ada waktu untuk jemur sama sekali. Akhirnya dia badannya tuh bisa dilihat ya, berbeda dengan video-video saya sebelumnya, badannya agak menggembung. Nanti kalau seperti ini mah beres saat pemberian penjemuran secara rutin lagi, ataupun dijemur sekali aja dia udah balik lagi teman-teman. Itu kalau burung yang sudah gacor seperti ini teman-teman ya. Kemudian kalau metabolisme itu biasanya diberikan ke jangkriknya teman-teman ya. Diberikan ke jangkriknya sesuai takarannya. Burung yang sudah sehat, yang lagi siap untuk membentuk suaranya ataupun menata lagunya, nah itu bisa dikasih metabolisme seperti itu. Kalau burung bahan jangan teman-teman ya, ibaratnya diadaptasikan dulu, baru nanti kita bahas untuk penggacorannya dengan penjemuran, dengan metabolisme, dengan pemberian mandi yang tepat seperti itu. Dan jangan sering-sering dikerodong teman-teman ya kalau untuk burung baru, biarkan dia melihat kondisi sekitarnya biar enak lah. Jangan terlalu ribet kalau untuk memelihara anis kembang itu teman-teman. Memang dia nggak suka ribet, yang penting dibiarin aja dia biar tenang. Dibiarkan itu biar dia tenang teman-teman ya, bukan dibiarkan karena memang burungnya suka dibiarkan, enggak. Hanya untuk mencari ketenangan. Contoh kalau burung dibiarkan kan kayak terujukan, itu kan semakin kita rawat semakin dia nggak mau teman-teman. Memang burungnya pengennya ya jangan terlalu dirawat seperti itu, tapi berbeda dengan anis kembang teman-teman, bukan pengertian yang seperti itu ya. Burungnya jadi enak. Dan ini burung belum terlalu tua teman-teman ya, bisa dilihat dari pergelangan kakinya tuh masih basah ya, belum kering yang kayak udah burung tua, enggak ya. Ini tinggal dijemur aja teman-teman, ataupun mungkin besok saat saya sempat akan saya buatkan video saya jalan-jalan ke Gantangan teman-teman, seperti itu. Kalau saya sempat jalan-jalan ke Gantangan nanti saya buatkan video. Sebenarnya saya juga pengen teman-teman ya ngopi, udah lama juga nggak ke Gantangan, pengen ketemu teman-teman kicauannya juga, sharing-sharing seperti itu. Nah untuk penjemuran itu wajib, untuk pemandian juga wajib, semuanya wajib teman-teman. Tapi tentukan kebutuhan burung itu berapa, maksudnya mampunya berapa, dan tidak lupa juga kemampuan teman-teman sendiri dalam merawat. Jangan memaksakan hanya merawat burung teman-teman, nanti kita aktivitasnya dengan keluarga, dengan pekerjaan jadi terganggu ya. Kalau gini kan enak banget teman-teman ya, sambil kita nikmatin kopi. Meskipun burungnya kurang jemur enggak apa-apa teman-teman, yang penting dia bunyi ya. Enak kok teman-teman. Kalau untuk anis kembang itu perawatannya simpel sebenarnya, sangkarnya juga nggak butuh besar-besar banget ya, mandinya juga sesempet kita juga bisa. Ini kan settingan sesempet saya gitu kan ya, tapi dia sudah tahu kan mestinya, oh aku nggak dirawat hari ini, 2 hari ini nggak dirawat, mungkin bosnya saya ini masih cari duit buat ngasih makan saya, dan istilahnya seperti itu ya. Adalah beberapa youtuber itu saya salut juga untuk salut untuk penjelasannya, itu salut mengena. Jadi kayak ada mas siapa itu yang utamakan chemistry-nya dulu dengan si burung, itu juga benar teman-teman. Ada yang merawat settingan setiap burung itu berbeda-beda, channel yang lain itu juga benar teman-teman. Jadi setiap channel itu saya ambil petik-petik
Ya saya jadikan hiburan aja, tapi tetap yang menentukan settingan burung ini ya kita sendiri teman-teman, seperti itu. Ambil yang logikanya masuk aja teman-teman ya, tergantung arahnya teman-teman mau main lomba setiap minggu dibuat lomba atau memang khusus untuk burung harian seperti ini. Burung harian pun bisa buat lomba teman-teman ya, karena kalau settingannya rendah biasanya seperti itu. Saya kalau mau relasi-relasi saya kayak bos-bos dulu itu yang megang-megang anis-anisan, teman-teman saya orang-orang bos-bos Cina-Cina dulu kan, bukan rasis ya, kebanyakan kan yang megang anis kembang dulu itu era-era saya masih bujang itu, yang sangkarnya ukir-ukir itu orang jos lah ya teman-teman ya. Itu pasti bilangnya santai aja kalau merawat anis kembang, dia itu burungnya gini. Nah, itu saya petik-petik juga teman-teman. Ternyata memang benar, setelah saya full bekerja seperti ini, udah berkeluarga, ya memang kita butuhnya itu yang harian bisa dinikmati rutin. Kemudian kalau mau dibawa gantangan, settingnya nggak ribet-ribet ya, si anis kembang dengan settingan rendah ini teman-teman. Jadinya sebenarnya burung apapun tuh nyaman teman-teman kalau bisa melayani ataupun menghibur kita di rumah dan bisa buat untuk jalan-jalan. Meskipun nggak menang nggak apa-apa teman-teman, kan kita butuhnya untuk melatih mentalnya dia, melatih revisi kita, ibaratnya kita salahnya di mana saat perawatan, dan yang paling penting itu nyari teman ngopi teman-teman. Jadi kita itu laki-laki itu juga butuh waktu sendiri dengan hiburan kita ya, seperti itu. Ini kalau dibiarin nggak digantung pun ya bunyi nanti teman-teman. Kalau udah digantung semakin bunyi, cuman sayangnya kasihannya saya kelewatan untuk jemurnya teman-teman. Jadi 1 minggu ini nggak saya jemur sama sekali dia ya. Itu barusan saya bersihkan karena barusan saya mandikan. Nah ini udah mandikan, belum dijemur, gimana terusan apa nggak ngedrop? Ya pasti ngedrop tuh badannya teman-teman. Cuman kita angin-anginkan biar dia kering. Kalau untuk anis kembang itu untuk penjemuran dan pemandian itu lebih sering pemandian teman-teman ya, kalau menurut saya ya. Karena meskipun nggak dijemur pun dia suhu badannya kan tinggi banget kan. Pasti teman-teman pernah ngalamin kalau lupa nih nggak nyemur, cuman burungnya kok mandi, nggak dijemur, bukannya malah cari kehangatan kok malah mandi. Karena pada dasarnya dia meskipun nggak dijemur, suhu badannya tinggi. Kemudian kalau seumpama lingkungan rumahnya teman-teman itu apa ya, ongkep, bahasa gerah ya, gerah, dia udah nggak butuh jemur teman-teman, dia butuh meredam suhu tubuhnya itu dengan mandi dicepuk dan sebagainya. Cuman kalau bisa ya setelah dimandikan kita angin-anginkan dan kita jemur tipis-tipis teman-teman ya, di pagi hari ataupun di sempatnya lah teman-teman. Minggu kan biasanya libur, seliburnya teman-teman lah, nggak harus hari Minggu kan, setiap orang liburnya beda-beda ya. Tapi yang jelas untuk anis kembang itu EF-nya itu kecil teman-teman. Kalau di settingan saya itu EF-nya sangat sedikit, semuanya 1 ekor untuk 1 hari. Jadi langsung saya lempar dari bawah aja teman-teman. Jangan pernah dikasih pakai tangan gini teman-teman ya. Ya, jangan pernah dikasih pakai tangan ya. Itu nanti bikin dia ngebos teman-teman ya. Waduh, kalau udah ngebos agak repot teman-teman. Saya pernah punya itu, akhirnya saya jual. Karena apa teman-teman? Susah membalikinya, dia udah terlanjur ngebos ke kita ya. Kemudian untuk pemberian metabolisme itu diperhatikan waktu seperti tadi, kemudian takarannya harus pas, dan pemberiannya itu jangan terlalu sering teman-teman. Habis kita kasih selama 1 minggu ini rutin 2 hari sekali atau 1 hari sekali pemberian metabolisme, ataupun 3 hari sekali. Ditunggu dulu teman-teman sampai menemukan hasilnya. Entah hasil itu buruk, entah hasil itu baik, baru nanti kita revisi lagi ataupun dipertahankan seperti itu. Nah dia itu seperti ini terus teman-teman. Tuh badannya kan dia gembung ya, berbeda dengan video-video yang sebelumnya dia kan langsing karena dapat penjemuran. Nah ini dia nggak dapat penjemuran seperti itu. Bisa dibedakan ya, efek dari penjemuran itu seperti itu teman-teman. Dulu enak lagi bikin video bentar ya, bentar, nggak boleh kelihatan di video kamu. Segitu dulu teman-teman ya. Nanti kalau semua ada saran-saran yang membangun ataupun kritik-kritik yang membangun, bisa tulis di kolom komentar. Untuk produknya nanti saya sematkan teman-teman. Bisa kalau teman-teman mau coba silahkan dicoba teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share-share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu
bisa untuk menjadi hiburan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.